Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja hari ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 4. Yang akan kita bahas adalah yang pertama di pertemuan pertama ini adalah mengingat kembali arti pecahan. Gimana caranya? Yang pertama kita akan memahami pecahan melalui gambar, kemudian memahami pecahan sebagai bagian, kemudian yang ketiga membandingkan pecahan bersama saya Bapak Waisal Qarni selaku wali kelas 4 di tahun 2020-2021. Langsung saja. Yang pertama mengingat kembali arti pecahan. Ingat, sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya yaitu kelas 3 apa itu arti pecahan. Jadi kita cuma mengingat-ingat aja yang pertama ini. Yang perlu kalian ingat bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Jadi harus bilangan bulat A dan B ini A per B. Misalnya 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4. Asal ingat bilangan bulat itu bukan 0. Jadi bisa nanti 1 per 0 atau 0 per 0 atau 0 per 3 juga bisa. Harus bilangan bulat di atas daripada 0. Oke, lanjut. Sekarang perhatikan gambar ini. Misalnya ada kertas segi 4. Kemudian kalian lipat 2 kali lipat. Nah, lipat 1, 2 kali lipat. Kemudian kalian lipat kertasnya. Kemudian salah satu garis ini kalian arsir satu bagian. Nah, dalam pecahan bagian yang diarsir ini mewakili satu dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dari 4 bagian. Lalu kita tulis 1 per 4. Jadi 1 per 4. Satu bagian dari semua bagian. Bukan 1 per 1, 2, 3 ya, hati-hati. Bukan 1 dari 3 ini, bukan, tapi 1 dari semua. Hati-hati ya, ini dihitung, jangan dihitung yang tidak diarsir ini. 1 dari 4. Lanjut. Nah, sekarang gambar kedua, coba perhatikan, ini ada masih 4 bagian, terus yang kita arsir ada 2 bagian kita arsir. Nah, berarti bisa ditulis dengan bagian yang diarsir ini mewakili berapa? Yang diarsir berapa? 2. Dari berapa? Dari 4. Maka ditulis berapa? 2 per 4. Oke, lanjut. Nah, sekarang perhatikan di buku kalian. Nah, buku kalian ada di situ halaman 5. Perhatikan. Sama seperti tadi, ada kertas segi 4, kemudian dibikin bagian jadi 4 bagian. Kemudian yang diarsir ada berapa ini? Ada 1, 2, 3. Berarti 3 dari berapa bagian? 4. Berarti 3 per 4. Pintar. Lanjut. Yang terakhir, yang D. Daerah yang diarsir ini ada, ini banyak lagi bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian. Yang diarsir berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti daerah yang diarsir mewakili 5 dari 8.
ditulis jadinya 5/8. Sip, lanjut lagi. Di bawahnya ada kotak ini segi 4, kemudian dibagi 2, terus ada lingkaran dibagi 4, terusnya segitiga dibagi 6. Tentu kalau kalian sudah memahami cara mengartikan pecahan tadi dari gambar tadi, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan di bawah. Bagian A untuk pecahannya adalah berapa, bagian B pecahan berapa, bagian C pecahannya berapa. Pasti kalian sudah bisa menjawab. Oke, kita lanjut. Jangan lupa di sini A per B itu A-nya adalah pembilang, B-nya adalah penyebut. Ingat ya, di atas pembilang, di bawahnya penyebut. A pembilang, B penyebut. Contoh dengan angka, misalnya ada gambar lingkaran, terus lingkaran itu dikasih garis, jadi 3 bagian. Terus yang diarsir 1, berarti ditulis 1/3. Udah paham kalian itu? Mudah aja. Terus yang mana yang pembilang, mana yang penyebut? Tadi yang di atas adalah pembilang, di bawah adalah penyebut. Sip. Nah, mudah aja. Nah, misalnya ada 1 batang balok, terus baloknya tadi dikasih garis, dikasih dibagi jadi beberapa kotak, 1 2 3 4 5 6. Berarti berapa kotak yang diarsir? Ada 4. Berarti 4 dari berapa? 6. 4/6. Lanjut. Nah, sekarang kita akan memahami pecahan sebagai bentuk pembagian. Nah, simak, ini mudah aja. Coba kita perhatikan A per B. Tadi sudah kita tahu bahwa A-nya pembilang, B-nya penyebut. Dan di sini pembilang ini bisa juga diartikan dengan apa? Dengan bilangan yang dibagi. Kemudian B-nya penyebut ini bisa juga diartikan dengan bilangan pembagi. Berarti A-nya ini yang dibagi, B-nya yang pembagi. Nah, berarti A dibagi B. Kita contoh angka gimana? Misalnya ada 1/2, berarti 1-nya adalah yang dibagi, 2-nya pembagi. Berarti 1 dibagi 2. Atau kalau dibalik, bisa dibalik, 1 dibagi 2 sama dengan 1/2. Ingat ya, 1 dibagi 2 sama dengan 1/2. Sama aja, ini dibalik doang. Misalnya ada contoh yang lain, 2/3, terus 3/4. Nah, kalau dijadikan pembagian berarti 2 tadi yang dibagi dan 3-nya yang pembagi. Berarti 2 dibagi 3. Betul. Selanjutnya 3 tadi yang dibagi, 4 yang membagi, berarti 3 dibagi 4. Nah, kalau sebaliknya gimana? Misalnya ada 3 dibagi 5 dan 4 dibagi 6, berarti 3 dibagi 5 sama dengan 3/5. 4 dibagi 6 sama dengan 4/5. Salah nih ya. 4/6. 4/6. 6. Salah. 4/6. 4 dibagi 6 sama dengan 4/6. Lanjut. Nah, di situ di buku kalian ada tugas di situ. Nah, ini gampang aja kalau kalian sudah memahami yang tadi, insya Allah sudah paham ya. Ya, 3/5 berarti 3 dibagi 5. Nah, selanjutnya coba kalian praktek sana di rumah. 2/6 berarti 2
dibagi berapa? Nah, kalau dibalik gimana? 2 dibagi 5 berarti 2/5. Nah, jadi selanjutnya gitu aja. Gak usah dijumlahin, gak usah dihitung, gak usah dihitung. Kalian merubah aja ini, dirubah aja, bukan dihitung ya. Oke, selanjutnya. Nah, misalnya ada gambar nih. Kita udah masuk ke pembahasan yang ketiga, membandingkan pecahan. Jadi kalian artinya sudah tahu pecahan itu apa, kemudian pecahan dijadikan pembagian gimana tadi sudah tahu. Yang ketiga, membandingkan pecahan. Nah, kalau misalnya ada pecahan seperti ini, berapa tadi nih? 1/2. Kalau yang ini 1/3. Ini iya 1/4-nya ini. Iya betul, 1/5. Nah, yang mana yang lebih besar? Hati-hati ya, di sini bukan mencari yang mana yang lebih banyak, tapi mana yang lebih besar. Kalau yang banyak ya pasti inilah bagian yang banyak. Tapi kalau yang lebih besar yang mana? Lihat yang berarsir, yang diarsir ini. Dengan yang ini yang diarsir, gedean mana bagiannya? Gedean sini kan? Nah, berarti yang ini lebih besar daripada yang ini. Yang ini, yang diarsir ini lebih besar daripada yang sebelah sini. Yang diarsir sini lebih besar daripada yang ini. Apalagi yang ini ke yang terakhir, otomatis ini lebih besar. Berarti bisa diartikan tadi ini sama dengan 1/2. Ini 1/3, berarti 1/2 itu lebih besar daripada 1/3. 1/3 lebih besar 1/4. 1/4 lebih besar daripada 1/5. Menulisnya gimana? Cara menulisnya adalah, coba perhatikan, 1/2 dengan 1/3 lebih besar, 1/2 lebih besar daripada 1/3. Gini nulisnya, ada tanda ini ya. Nah, bila yang ke depan ini arahnya ke kanan panahnya, berarti itu lebih besar. 1/3 lebih besar daripada 1/4. 1/4 lagi lebih besar daripada 1/5. Sebaliknya 1/5 ini lebih kecil kan? Iya, lebih kecil daripada 1/4. Nah, cara nulisnya gini, 1/5 lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil ya sebaliknya, arahnya ke kiri ya. Kalau ke kanan lebih besar, kalau ke kiri lebih kecil. 1/5 lebih kecil daripada 1/4. 1/4 lebih kecil daripada 1/3. 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Oke, mudah kan? Lanjut. Nah, di sini ada trik juga nih. Nah, ada trik. Tadi kan kita pakai gambar. Nah, sekarang gimana kalau nggak ada gambar, kita nggak bisa lihat mana yang lebih besar. Nah, caranya ada triknya ini. Coba lihat 1/2, ada panah-panahnya. Kita coba praktekkan ya. 1/2 dengan 1/5 lebih besar 1/2 atau 1/5? Coba kita praktekkan caranya. 1 dikali 5, misalnya angka lain aja ya. Coba kita 3/2 dengan 4/5. Mana yang lebih besar? Caranya seperti yang di atas ini ada. Yang pertama, yang di atas sebelah kiri dulu, pembilang yang sebelah kiri dikali penyebut sebelah kanan. Nah, 3 kali 5 berapa hasilnya? 15. Sekarang yang penyebut sebelah kiri dikalikan pembilang sebelah kanan ke atas gitu ya. Jadi jangan sampai salah ya panahnya ya. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, 3 kali 5 sama dengan 15. 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 5, ingat ya, taruhnya di sini. Yang kedua ditaruhnya sebelah kanan. Nah, otomatis di sini kita tahu mana yang lebih besar. 15 dengan 8 mana yang lebih besar? 15, berarti 15 lebih besar daripada 8. Berarti 3/2 lebih besar daripada 4/5. Menulisnya gini, 3/2 dengan 4/5. 3/2 lebih besar
daripada 4/5. Mudah kan? Nah, jadi bisa melalui gambar yang pertama tadi, kemudian bisa juga dengan trik ini ya. Tanda ini lebih besar tadi tandanya, diingat ya, lebih besar ke arah kanan, lebih kecil ke arah kiri. Oke, itu saja, terima kasih, semoga bisa dipahami, semoga diberikan kemudahan dalam memahaminya, semoga diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.